Indikator yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat atau bentuk aljabar. Nah, untuk indikator yang ketiga ini, rumus yang harus dipahami adalah rumus eksponensial. Rumus yang pertama, A dipangkatkan M dikalikan A dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Syaratnya pokok harus sama-sama A pokoknya ya. Apabila pokoknya belum sama, kita manipulasi ya, kita atur sedemikian rupa hingga kita mendapatkan pokok yang sama ya. Untuk bisa memakai rumus ini, bukti sekarang ya. A pangkat M, misalnya A pangkat 3 itu adalah A kali A kali A. A pangkat 2 adalah A kali A aja. Kalau A ya, kalau A pangkat 3 dikali A pangkat 2, maka A kali A kali A kali A kali A ya. Ini 3, ini 2, ini A kali 5. 5 ini adalah merupakan 3 tambah 2. Nah, itu bukti dari rumus yang pertama. Rumus kedua yang harus dikuasai juga adalah A di pangkat M dibagi A di pangkat N sama dengan A di pangkat M dikurangi N. Ya, jadi yang atas ini plus, yang bawah minus. Ya, rumus yang ketiga, A pangkat min 1 sama A pangkat min N, maksudnya ini A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Begitu juga sebaliknya, ini bisa dikembangkan menjadi A pangkat N ini akan menjadi 1 per A pangkat min N ya. Akar, apa arti akar di dalam eksponensial? Akar itu pangkat seper ya. Ini ada A pangkat M di dalam akar N ya, maka N-nya ini akan menjadi sepernya. Jadi pangkat aslinya ini terus dibagi ini ya. Ini kalau ditulis lebih besar A pangkat M bagi N gitu ya. Oke. Nah, kalau ada bilangan eksponensial dieksponensialkan lagi. Nah, ini adalah dikalikan. Jadi A pangkat M dikalikan N, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Ya, berikut akan saya beri contoh soal. Ada beberapa juga contoh soal dari UNAS yang kemarin. Ini salah satu contoh soalnya ya. Soalnya akar 3 dari 64 dibagi akar 4 pangkat 3. Nah, ini dapat kita tebak ya, bahwa ini adalah basis 2. 64 bisa kita jadikan 2 pangkat sekian, 4 juga bisa kita jadikan 2 pangkat sekian ya. Ini saya rubah menjadi 3. 64 itu adalah 2 dipangkat 6 ya, dibagi, nah ini 4 ini jadikan 2 kuadrat, nah pangkat 3 ya. Habis itu kita menggunakan rumus yang mana kita pakai? Rumus nomor 4. Keduanya kita aplikasikan rumus yang nomor 4 ya. Ini menjadi 2 pangkat 6 per 3 dibagi ya. Ini kita pakai rumus yang nomor yang dikalikan 5 ya. Ya, akar kalau tidak ada angkanya berarti akar pangkat 2 ya. 2 kali 3 6. 2 pangkat 6 bagi 2. Ya. Oke. Berikutnya ya. 6 bagi 3 2. 2 pangkat 2 dibagi 6 bagi 2 3. 2 pangkat 3. Ya, ini adalah bagi. Kita pakai rumus yang nomor 3 ini ya. Nomor 3 ini, kalau ini kan bisa saya tulis ulang 2 kuadrat per 2 pangkat 3. Ini bisa tulis 2 kuadrat kali 2 pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat
2 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat min 1. Nah, kalau di optionnya tidak ada 2 pangkat min 1, ini 1/2. Pangkat 1 boleh nggak ditulis ya. 2 pangkat min 1, 1/2 pangkat 1 kan ya. Nah, inilah contoh soal dari indikator ketiga.